Jadi sebenarnya kalau yang gue lihat sama seperti Adaro dan Adi. Adaro itu nanti mainnya capital gain, Adi ini mainnya dividen. Makanya gue selalu bilang Pani itu ke 100.000 tuh dia possible, ke 200.000 juga possible. Kenapa? Tambah kerasa multi-baggernya nggak? Oke, kerasa segar dari pegunungan yang di pucuk, bro. Terus gini bro, oke. Di awal tahun, lu pernah bikin statement ini, kalau nggak salah interview, podcast lu bareng sama Douglas lah ya. Lu pernah bilang, Pani itu bakal dibawa ke 10.000 saat itu ya. Saat itu kalau nggak salah Pani 5.000, Bitcoin kadang 4.500 juga lah. Iya, 4.500, 5.000 sekitar segitu lah. Ya. Bitcoin segitu. Juga sekitar 50.000 gitu kan, sekitar segitu. Nah, sama Timothy itu. Oh ngobrol. Tadi iya ngobrol, bukan sama Douglas, sama Timothy. Lu podcast sama Timothy? Gue diundang di acaranya Timothy, lalu di situ dia bilang, gue tanya kan, target Bitcoin itu berapa? Dia bilang 100.000 saat itu. Oh jadi target Bitcoin dia 100.000, target Pani lu 10.000. Cuman kalau kita lihat gainnya kan sama, 50.000 ke 100.000, 100%. Iya. 5.000 ke 10.000 juga 100% gitu loh. Iya, dan sekarang kan dua-duanya tercapai lah. Di akhir tahun 2024. Walaupun gitu Pani kan. lebih tinggi dikit. Enggak, per hari ini kan Bitcoin 100.000 pas. 100.000 pas. Pani kan 19.000. 19.000. Walaupun sekarang konsol 16.000. Tapi menurut lu 2025 kayak gimana? Apakah Pani akan tetap potential bagger juga atau kayak gimana menurut lu? Potensial menurut gua ya, potensial. Tapi ini balik lagi disclaimer ya, nggak rekomendasi Pani gitu ya, nggak rekomendasi saham. Kan balik ke diri masing-masing ya. Jadi kalau turun jangan salahin gua. Bukan gua juga yang bikin turun. Yang bikin turun kan lain macam-macam ya, bisa market, bisa global, bisa asing, bisa ada orang yang jualan atau gitu bisa nggak jadi berhasil masuk MSCI gitu misalnya kan bisa macam-macam. Makanya not financial advice ya, nggak usah beliin cuma buat kita diskusi aja lah. Studi kasus. Tapi kalau menurut gua dari pengalaman gua naik, bro. Contohnya begini deh. Lu owner sebuah emiten ya bro ya. 2 tahun lalu emiten lu naik 400%. Tahun ini emiten lu naik 300%. Masa sih tahun depan emiten lu naiknya 0%? Artinya lu gak ada growth loh. Padahal dia gak jualan sama sekali. Ownernya kalau lu lihat aja di Bloomberg Terminal, ownernya gak pernah exit. Nambah iya, exit gak pernah. Mungkin gak kalau lu owner emiten, saham lu mau tetap 0%. Berarti lu ibarat lu kerja setahun nih, lu nggak ada hasil apa-apa. Nggak ada bro, nggak ada owner emiten yang mau nggak ada gain. Pokoknya dia harus ada untung dari salah satu. Nah kalau menurut gue Pani itu mainnya capital gain. Jadi nggak mungkin tahun depan itu dia nggak ada gain sama sekali, nggak mungkin. Sejelek-jeleknya 100%. Gitu. Atau 50% deh. Gitu ya. Jadi pasti ada gain. Nggak mungkin nggak gain. Karena Pani itu mainnya capital gain. Dia nggak ada dividennya kecil. Jadi mainnya pasti capital. Lu nggak nggak planning for unforeseen circumstances gitu. Contoh. Misalnya, kayak kan yang namanya kita koreksi yang super dalam, itu kan selalu terjadi gara-gara hal-hal yang none of us, kita tuh semuanya nggak bisa prediksi. Betul. Misalnya kayak Pani ya, atau misalnya Pak PP gitu. Tentunya dia punya kepentingan pengen ngedorong ke MSCI segala macam. Tapi misalnya kayak COVID, habis itu misalnya ya knock on wood kayak dulu 9/11 gitu misalnya. Atau enggak Lehman Brothers punya collapse gitu misalnya. Yang terjadi di Amerika yang kena imbasnya kita di Indonesia gitu kan. Betul. Nah, lu nggak ada ketakutan di situ. Nah, dari pengalaman gue ya bro ya. Kalau misalnya makro ancur, yang ancur duluan tuh blue chip. Saham-saham yang ada market makernya, itu ancurnya paling belakangan. Karena ada kepentingan yang harus dijaga. Contoh misalnya dulu ada isu 2023 bakal krisis ya. Itu karena fear banget di Indonesia itu semua kan saham-saham sempat koreksi kan. Tapi Pani nggak koreksi. Karena ada kepentingan bro. Terus pengalaman gue lagi pas COVID. Saham-saham yang lain hancur. Arto nggak hancur bro. Karena dijaga. Dia tahu asingnya dikit. Dia bisa hitung. Asing ini cuma berapa. Dia bisa jaga sendiri gitu bro. Gitu. Kepentingannya besar. Jadi kalau saham-saham yang ada market maker menurut gue itu aman. Yang gak ada market maker itu yang unroll-nya gak ada limit. Karena dia gak ada kepentingan. Ownernya
ambrol nih, ya ownernya nontonin aja, iya saham gue ambrol, ya udah, nggak ada kepentingan gitu. Tapi kalau ada kepentingan, ini nggak boleh ambrol nih. Kalau ambrol bawah dalam banget, gue naikinnya kan jauh banget bro. Gitu. Jadi yang ada kepentingan biasanya koreksinya nggak dalam. Ya tapi tetap disclaimer on lah. Ya. Disclaimer on lah. Ya. Untuk edukasi ya. Yes. Ini soalnya gue pengen nanya beberapa tetap hal. Masuknya yang senyaman lu di angka berapa. Kalau misalnya menurut gue investasi itu lu harus nyaman bro. Kalau lu udah merasa angka ini nggak nyaman buat lu, atau lu merasa kayak, aduh ini lu bikin lu tidur nggak tenang, jual aja. Gue selalu bilang, kalau lu udah nggak nyaman, lu udah nggak tenang, lu merasa ada red flag, lu jual. Jangan lu ragu-ragu jual. Ya. Kalau lu ragu, itu yang bikin lu rugi. Gitu loh. Ya jadi menurut gue ini, gue appreciate banget ya, soalnya sangat sulit. Ya teman-teman kalau misalnya punya rekomendasi orang lain yang portonya itu ratusan miliar, yang mau terbuka kayak gini, bahkan pegangnya apa, pasang badan, ya kan? Soalnya kayak gini kan pasang badan kan, nggak ada untungnya gitu misalnya. Tapi ya teman-teman boleh rekomendasi siapapun, ya yang berani open porto, ngasih unjuk dan terbuka kayak gini, ya buat kita edukasi ini oke. Soalnya gue kayak gini nih, gue senangnya tuh untuk mendengarkan, soalnya dari gue kan gue bakal menanyakan hal-hal yang worst case scenario-nya gitu kan. Yes. Dan mungkin Andri bakal menjelaskan dari sisi posisi dia dan point of view dia, soalnya dia kan memiliki percentage yang besar di PANI gitu. Jadi dia pasti punya pertimbangan tertentu gitu kan. Jadi ini bukan ajakan beli, tapi ini buat dia sharing lah, kayak kenapa dia masih berani beli dengan hal-hal yang gua sendiri tuh memiliki keraguan gitu. Ya contoh ya bro, satu keraguan lagi nih. Kan sekarang musim hujan. Dan kita tahu lah, kita lihat di mana-mana berita-berita gitu ya, belakangan ini lagi ada banjir. Lagi di kemarin misalnya yang gue baca di mana ya? Di Pluit atau di Ancol kayak sama gitu. Sama bro, di Ancol gue depan rumah yo banjir. sama. Nah, makanya kan gitu-gitu. Sedangkan kita juga ada berita di mana Jakarta itu tuh sinking. Yes. Kita tahu lah, PEG itu posisinya di Jakarta Utara gitu kan. Nah, lu gak ada ketakutan itu. Justru kalau gue lihat ya bro ya, semua yang utara itu banjir, kecuali PIK doang 2. PIK 2 doang gak banjir bro. Jadi investasi gue aman berarti di sini bro. Aman. Jadi gue yakin lah aman. Iya. Kalau misalnya kita lihat ya di PIK 2 itu kan mungkin orang-orang pada bingung kenapa sih banyak danau-danau gitu, kolam-kolam itu. Kolam danau itu sebenarnya buat ini bro, buat hujan. Jadi kalau hujan airnya itu taruh di sana dulu, dari sana baru dialirin ke laut. Jadi ada gate-gate-nya gitu loh. Ya swasta bro soalnya bro. Iya swasta gitu bro. Nah jadi nggak banjir gitu. Jadi daerah lain Ancol banjir, yang lain banjir, PIK 2 nggak banjir gitu bro. Iya. Investasi gue aman. Dan juga silakan kalau misalnya Agung Sedayu mau kasih komisi, ya kan? Kalau misalnya ada yang jadi duit gue kering bro, nggak basah. Iya kan? So kalau misalnya di kelas sudah ngomong, gue jadi kayak sales PANI gitu. Harus PIK 2. Gue harus minta komisi dari Aguan atau dari Antoni Salim ya. Iya benar. Nah terus gini bro, kan sejak bulan Oktober ya, ini kan PANI lagi sideways, 15.000, 18.000, habis itu turun lagi nih. Habis itu naik lagi ke 19.000, habis itu sekarang turun lagi. Kayak apa sih yang lu lihat kalau misalnya dalam periode sideways itu, kenapa itu terjadi? Nah, setiap PANI koreksi bro, gue selalu cek. Gue cek bener-bener detail-detail yang jualan itu siapa. Nah, gue pelajarin. Fund kagak jualan. Agung Sedayu, owner, semua keluarga kagak jualan. Malah beli gitu loh. Sedangkan yang jualan ini retail. Nah, kalau retail yang jualan gue gak takut bro. Lu cara membedakan owner, fund, sama retail, itu kayak gimana? Lu lihat dari Broksumnya apa? Pertama Broksum, terus Bloomberg Terminal, terus gue cek juga dari ini bro, pas dia jualan, kalau misalnya dia jualannya skalanya besar, misalnya 50.000 lot, 100.000 lot, itu pasti orang gede nih yang jualan. Tapi kalau yang jualannya 200 lot, 300 lot, 100 lot, terus total misalnya buangnya cuma 15.000 lot, 20.000 lot, itu pasti retail bro. Tapi cuman kebetulan dia untungnya udah gede banget, jadi angkanya kelihatannya besar, tapi sebenarnya ini kecil. Jadi skalanya terlalu kecil buat sebuah owner. Ya lalu tentunya gue bisa double check lagi ya ke sekuritas gitu kan. Double check ke sekuritas ya memang hasilnya itu retail. Nah kalau selama retail yang buang gue nggak takut. Kalau owner yang buang gue takut bro. Tapi kalau retail yang buang gue nggak takut. Retail kan dibuang misalnya dia udah mau akhir tahun baru ya, mau Natalan, atau dia mikir ekonomi nggak jelas, udah gue jual dulu, atau dia udah untung 300% tahun ini ya, dia pasti ada alasannya lah dia jualan gitu.
Tapi secara fundamental tidak ada yang berubah. Nah kebetulan kemarin ada retail-retailnya jualan, retailnya dari ZP ya, Maybank. Tuh, ini retail, ini udah pasti udah gue cek. Ini retail. Nah retail buangan udah gitu kebetulan ada berita yang jelek gitu. Jadinya dia domino, harganya turun. Dari 19.000 ke 16.000-an itu loh bro. Iya, lu ada ini gak sih, misalnya kan lu kan punya tesis gitu kan, ya kemarin gue sempat bahas juga, misalnya lu ada beberapa checklist gitu ya, oke, dia backdoor listing, abis itu dia ada misalnya ada hype-nya, abis itu ada apa lagi lah, corporate action lah kepentingannya. Tapi lu lihat yang terjadi adalah, misalnya lu asumsi awal ini bagus gitu tesisnya gitu, di awal lu masuk dan lu beli gitu misalnya, ada gak sih tiba-tiba owner tuh malah jualan gitu? Ada. Nah itu kalau misalnya itu yang terjadi, apa yang lo lakukan? Apakah lo langsung cut? Jual. Mau harga berapa lo jual gitu? Soalnya jual. Gue udah nggak ada feeling lagi karena gue udah dapat pengalaman di yang lain-lain bro. Gue dulu pengalaman di BNBA, di Goto. Itu kalau mereka gue nge-cut, gue lebih bahaya. Jadi gue udah ada pengalamannya. Jadi kalau gue udah ada lihat yang red flag, fishy, cut gue bro. Gue benar-benar nggak ada feeling lagi. Orang-orang mau bilang, contohnya misalnya ada satu emiten lagi ya, itu kan ada ownernya jualan gitu ya. Terus orang-orang retail tuh pada pembenaran gitu ya di forum Stockbit, mereka pembenaran. Ini pasti ada alasannya, karena ini kan begini, ini begini. Kalau gue nggak mau dengar alasan bro. Kalau owner jualan langsung. Lu owner udah jualan, lu udah buang kepercayaan gue gitu loh. Gue udah taruh uang gue di tempat lu, itu ibarat gue taruh kepercayaan gue di lu. Lu mengecewakan kepercayaan gue gitu. Itu gue nggak ada excuse. Orang retail masih cari pembenaran bro. Ini karena ini kan begini, ini menurut gue itu semua bullshit. Itu lu cuman cocokmologi. Cocokmologi itu not a financial advice menurut gue. Itu lu cuman membenarkan diri lu. Sebenarnya diri lu belum tentu benar bro. Itu cocokmologi, lu cocok-cocokin. Karena apa aja di dunia ini kalau lu cocok-cocokin ya masuk ya bisa aja gitu loh. Kesannya nyambung, kesannya gitu. Gue mau jalan tiba-tiba hujan nih, oh kayaknya gue nggak dikasih keluar rumah, kan lu bisa ya cocokmologi. Nah itu nggak bisa bro, nggak bisa berdasarkan, semua harus berdasarkan logika lah. Apa sih red flag lainnya selain dari ownernya jualan yang lu paling anti gitu? Kalau misalnya lihat ownernya jualan terus ownernya kagak jelas, ownernya nggak tahu dia maunya apa. Kayak contohnya misalnya, gue kan semua keuntungan saham gue kan rata-rata dari backdoor listing, dari corporate action ya. Rata-rata itu owner dari jauh-jauh hari itu dia udah bilang, dia mau corporate action, dia mau right issue, dia mau apa, dia udah ngomong jauh-jauh hari. Tapi kalau udah sampai deket-deket dia masih nggak jelas maunya apa, artinya owner lagi bingung. Dia sendiri nggak tahu. Dia sendiri nggak tahu harus ngapain gitu loh. Karena di dunia ini, karena gue kan punya background tadi ya, bokap gue punya emiten. Kalau ownernya bingung, akhirnya sahamnya juga bingung bro, gitu loh. Kalau ownernya bingung, sahamnya juga bingung. Iya, gitu. Jadi saham itu sebenarnya tarik menarik sama ownernya. Kalau ownernya pede, yakin perusahaan gue bagus ya sahamnya juga bagus. Kalau ownernya nggak ngerti, bingung-bingung ya sahamnya juga bingung-bingung bro. Mirip gitu. Terus oke, kita mau ngomongin CBDK ya. Boleh sharing nggak? Apa sih itu CBDK? Itu sebenarnya kalau misalnya kan kita di pusat itu kan ada SCBD kan. SCBD mungkin pinggir-pinggirannya perumahannya Kemang gitu ya. Ya, perumahan mahalnya. Nah, nanti sebenarnya bukan di pusat doang. Nanti di utara juga ada seperti itu. Tengah-tengahnya PIK 2 itu nanti jadi SCBD-nya. Pinggir-pinggirnya itu nanti jadi perumahan elitnya, seperti itu, jadi kayak Kemangnya. Cuman ini versi utara gitu. Nah, jadi yang di IPO itu nanti yang tengahnya itu, bro. Yang CBD-nya. Makanya emitennya kodenya CBDK. Gitu loh. Gimana? Nah, di CBDK ini banyak gedung-gedung nanti, bro. Di situ kan udah ada Menara Syariah udah jadi. Gedung Mandiri juga lagi dibangun di sana. BCA juga lagi dibangun, BNI juga lagi dibangun di sana. Nanti gedung-gedungnya tuh tengah sana, bro. Termasuk ada NIS nanti. Nah, NIS-nya itu MICE ya. Cuman dia namanya NIS. Nah, NICE-nya itu nanti jadi convention center terbesar di Indonesia. Nah, ini bakal jadi recurring income dividen. Jadi sebenarnya kalau yang gue lihat sama seperti Adaro dan AADI. Adaro itu nanti mainnya capital gain, AADI ini mainnya dividen. Nah sama, PANI itu nanti mainnya capital gain terus,
CBDK-nya ini mainnya nanti dividend play, bro. Dapat keuntungan sewa dari NIS, ya itu dibagikan ke dividen sebagai dividen gitu. Tapi kalau kita lihat jangka pendeknya, pasti dia beggar dulu. Karena dia listing di harga 4.000-an, 4.000, 5.000 ya. Itu pasti beggar duluan. Oke, gitu. Untuk short term beggar. Tapi untuk long termnya nanti menurut gue tetap fokusnya di PANI, bukan di CBDK-nya. Oke, nah tapi gimana caranya kenaikan harga CBDK? Oke, apa korelasi kenaikan harga CBDK dengan harga PANI? Untuk short term sebenarnya nggak ada. Untuk short term mungkin, cuman nanti untuk long termnya orang jadi bisa mikir kan, gila CBDK-nya misalnya udah 100-an T. PANI-nya masa baru 200 T gitu loh. Orang jadi merasa jadi under value lah seperti itu. Cuman sebenarnya kalau di short termnya mungkin nggak ada korelasi ya, karena ada juga saham-saham yang anaknya naik tinggi, parent-nya nggak naik juga sebenarnya ada sih gitu loh. Cuman kalau ditarik long termnya, PANI ini bakal mainnya aset play lagi. Dia bakal masukin aset lagi, nanti anak-anaknya mana yang bagus, dia IPO lagi bro. Jadi jadi CBDK ini sebenarnya anak pertama, tapi bisa ada kemungkinan nanti ada anak-anak berikutnya gitu loh. Jadi PANI ini nanti yang gedenya bakal di PANI-nya menurut gua. Tapi apa kepentingan owner menurut lo? Kalau misalnya mereka itu mau IPO-in CBDK, kenapa nggak fokus di PANI-nya aja gitu misalnya? Nah karena dia mau dividen. Dia mau yang dividen play. Karena PANI ini mainnya capital gain. Jadi ini sama seperti Adaro dan Adi lah. Cuman ini PANI dan... Karena kalau kita lihat ya, Agung Sedayu ya, saham-sahamnya itu semua rajin membagikan dividen sebenarnya. Kayak di Era, mereka kan rajin bagi dividen. Walaupun gak gede, tapi rajin dividen. Jadi mungkin dari segi Agung Sedayu mungkin lebih mau kalau ada dividen ya, dividen play gitu loh. Terus menurut lu tadi kenapa sahamnya itu tesisnya itu bakalan naik? Emang kalau misalnya dari segi apa yang lu lihat, misalnya dari segi valuasi kah, dibandingkan sama peersnya di industri kah, atau kayak gimana? Setelah gue cek lebih detail dulu ya, PANI itu banyak berita tuh kan bisa aja nih PANI bikin apa IPO banyak gitu ya bro ya. Setelah gue pelajari nggak make sense gitu loh. Pasti dia tetap masuknya di PANI gitu loh. Jadi dia bakal masuk aset lagi, bakal lebih gede lagi gitu loh. Otomatis kan dia jadi under value. Iya. Nah enggak, kalau misalnya CBDK kayak gimana? Kan kalau CBDK sementara ini dia cuman IPO, nanti kedepannya dia main dividen. Tapi dividennya mungkin masih 2 tahun lagi lah, 2027 mungkin. Sama lah kayak Adi. Ya, 2026 lah, sorry 2026. Soal gedungnya baru dibangun gitu kan. Dia bilang gedungnya itu pertengahan tahun depan udah bisa dipakai, tapi baru setengah bangunan. Nanti dia baru sembari develop lagi setengah lagi 2027 baru jadi gitu loh. Iya. Terus valuasi CBDK itu lu lihat gimana caranya lu confident bahwa ini tuh bakalan naik dari harga IPO? Karena menurut gue barangnya kering, barangnya habis. Jadi saham itu kan supply and demand. Lu bisa aja misalnya saham lu mahal nih, barang lu mahal, tapi nggak ada supply ya sahamnya terbang. Ada sahamnya murah tapi supply-nya terlalu banyak ya dia nggak bisa naik. Sama lah kayak contohnya kita tahu ya, beli iPhone itu nggak make sense bro. iPhone itu sebenarnya kemahalan, produksinya tuh murah, tapi dijualnya harganya mahal. Tapi karena nggak ada supply-nya bro, di Indonesia lu mau beli iPhone 16 langka barangnya ya harganya naik. Jadi supply and demand berpengaruh lah. Jadi kalau gue lihat contohnya sama juga ini kita pelajarin dari PANI ya. PANI itu pas dia backdoor listing itu publiknya cuma 10%. Nah ini juga sama, CBDK itu publiknya cuma 10% bro. Sama. Cuman 10%-nya di sini ini lebih kering lagi. Karena 10%-nya ini ada nomini lah, ada family, ada temen. Itu barangnya benar-benar dikit banget. Karena barangnya dikit ya pasti sahamnya terbang bro. Nah terus gitu. Lu kan juga sempat mention kan bahwa owner CBDK itu nggak butuh duit retail. Yes. Ya kan? Bahkan nanti misalnya mereka pasti duit dari mereka juga bro, pasti. Terus kepentingannya apa kalau kayak gitu di IPO-in? Dia cuma mau masukin aset aja di sana. Tapi dia nggak butuh duit retail bro. Karena di dalam sana kan ya ada grupnya Salim gitu. Yang duitnya udah duitnya banyak banget lah. Game Shark punya. Dia sebenarnya ya contohnya PANI right issue. Dia sebenarnya nggak butuh duit kita injek. Bahkan yang right issue kedua kan harganya tinggi. Itu sengaja apa? Supaya kita retail nggak tebus. Supaya dia bisa tebus sendiri bro. Jadi dia sebenarnya nggak butuh duit kita. Dia cuman
mengamankan aja saat misalnya 50% punya Anthony Salim Group, 50% punya Agung Sedayu. Dia cuma mau konsolidasi barang-barangnya ini di publik aja. Tapi nggak ada kepentingan buat mereka cari dana dari masyarakat sebenarnya. Lu boleh share nggak sih cara kerja IPO itu kayak gimana? Misalnya nih kan ada book building, ada penawaran umum, bedanya apa gitu? Kalau paling awal ya si book building itu ya bro ya. Nah, cuman menurut gue lu kalau beli CBDK dari penawaran umum ini lu nggak bakal bisa dapat banyak bro. Maksimum lu paling cuma bisa dapat 1,5%. Sama lah kayak di AADI, lu kalau beli yang di book buildingnya itu di IPO lu nggak bakal bisa dapat banyak, dapatnya kecil. Kalau lu justru nih anehnya begini ya, kalau lu masukin uangnya kecil, lu mau belinya dikit, lu dapatnya banyak. Dapat 4% bro. Yes, kalau lu uangnya dikit, uangnya 100-an juta. Tapi kalau lu masukin uangnya miliaran, lu malah dapatnya dikit, malah dapatnya cuma dapat 1%-an. Ya itu benar-benar baik loh sama retail itu. Yes, jadi dia justru mereka menjaga. Kalau lu pemain besar, gue nggak mau kasih lu barang karena gue tahu nih lu dapat barang nanti lu buang-buang, gitu. Jadi dia justru kasihnya yang kecil-kecil. Apakah menurut lu nanti CBDK akan mirip? Mirip. Orang mainnya barengan, fotonya bareng, fotonya bareng, ikannya bareng, mainnya bareng, makannya bareng, ya hasilnya pasti bareng bro, mirip lah. Iya. Terus kalau misalnya orang misalnya nanti partisipasi ya, mereka beli CBDK gitu misalnya. Kira-kira gimana caranya mereka bisa memprediksi topnya? Mereka pengen jual gitu misalnya. Nah itu lihat dari mana? Misalnya apalagi kalau misalnya kita lihat Pani gitu ya, misalnya per 800 segala macam itu udah kapan taunya gitu jual. Nah kalau CBDK mungkin lihatnya dari ini bro. Kalau gue saham-saham IPO gini gue lihatnya dari bid offernya. Kalau misalnya bidnya udah mulai tipis ya udah lu mulai jualan aja gitu loh. Tapi selama bidnya masih tebel ya artinya kemungkinan besar besok masih naik lagi gitu loh. Kalau misalnya bid udah tipis ya udah lu buang aja. Gitu. Dari bid offer lah, pure bid offer lah, iya. Ya. Kalau misalnya lu pribadi ini gak sih sering nggak partisipasi di IPO? Jarang sebenarnya, jarang. Kenapa? Tapi karena gue nggak bisa dapat barang banyak. Tadi ya, soalnya mereka malah nggak kasih. Lu mau beli banyak malah nggak dapet. Jadi contoh misalnya gue bisa dapat CBDK, misalnya gue masuk 10 M nih, gue bisa dapat 1,5%, berarti cuma dapat 150 juta. Anggap ini bagger 2 kali lipat deh, 150 kali 3 aja bro. Paling cuman berapa? 450 jadi. Yes, 450 juta gitu. Sedangkan gue diem aja 10 M nya misalnya di Pani naik 5%, masa gak bisa sih? 5%, 10% pasti bisa dong. Keuntungannya 5%, 10% dari 10 miliar lebih gede daripada lu masuk ke CBDK-nya. Nah kebanyakan orang nih belakangan ini, dia jual Pani itu juga karena mereka mau ambil CBDK-nya gede. Di pooling, di book building gitu bro. Tapi percuma gak bakal dapat, pasti dapatnya 1,5% maksimal gitu loh. Akhirnya kalau dihitung-hitung percuma lu jual Pani, lu masuk CBDK, lu gak dapat CBDK-nya. Lu mendingan fokus di Paninya gitu. Itu yang benar. Iya. Karena lu punya uang gede, naiknya 50% tetap lebih gede daripada lu punyanya uangnya terlalu kecil, untungnya 200%, 300% bro. Ini permainan angka aja sebenarnya. Ada satu tadi yang gue kelupaan. Tadi kan kita mention misalnya targetnya Pani untuk masuk MSCI itu 25.000 gitu kan. Yes. Apakah menurut lu itu sebuah signal kalau misalnya Pani itu hit 25.000 berarti owner bakal jualan? Enggak, misalnya mereka masuk MSCI gitu misalnya. Belum tentu. Karena contohnya kayak kita lihat Aman ya, Aman Mineral. Dia masuk MSCI tapi sahamnya tetap naik terus bro. Stabil. Jadi belum tentu. Jadi bisa aja itu signal ya dia mungkin ambil sedikit uangnya atau apa gitu, dia jual sedikit. Tapi bisa aja saham ini kalau bagus dia tetap lanjut rally bro. Gitu. Jadi kita harus lihat sikon. Kalau misalnya dia masuk MSCI tapi masih ada corporate action, masukin lahan lagi, inject lahan lagi, tetap aja dia udah masuk MSCI tetap bullish terus bro. Gitu. Makanya gue selalu bilang Pani itu ke 100.000 tuh dia possible, ke 200.000 juga possible. Kenapa? Karena lah asetnya tuh gede. Yang sekarang yang masuk Pani itu baru 2.000, sedangkan aset itu udah 35.000. Jadi dia udah ada potensi ke 100.000, 200.000, 50.000 juga ada. Cuman balik lagi ke ownernya, mau nggak? Kalau dia bilang oke nih 30.000-nya masuk bro.
jadi 100.000 lah. Bahkan lahannya yang gue denger tuh bukan 30.000 lagi, bukan 35.000 lagi, udah 50.000 bro. Ekspansi terus dia. Karena setiap hari mereka pembebasan terus. Lu punya jadi target. Bisa. Nah, sedangkan banyak saham-saham lain ya, lu mau achieve target yang future-nya nggak bisa, karena dia nggak ada aset, nggak ada ini. Nah, kalau ini sebenarnya udah ada asetnya, tinggal kapan masuknya doang, bro. Jadi prediksi panik itu gampang sebenarnya. Lu ada sebuah target gak sih? Misalnya nih, gue kalau misalnya hit 30.000, gue bakal trimming 5% atau berapa gitu. Lu ada target kayak gitu gak sih? Atau lu ngelihat day by day aja? Gue liat sikon dulu sih bro, gue liat sikon. Karena ini memang benar-benar sama anchor gue ya, jadi emang gue taruh di sini gitu loh. Ya gue lihat sikon lah nanti ke depannya bagaimana. Kalau misalnya ke depannya masih bagus ya, kenapa gue harus jual, kenapa gue harus potong gitu loh. Iya. Oke. Nah ini kita masuk ke segmen terakhir. Ini segmen terakhir Q&A publik yang gue nggak bisa masukin ke tempat-tempat lain lah. Random soalnya ini. Pertama, jadwal rutinitas Andri Hakim dari bangun sampai tidur itu kayak gimana sih? Mereka pengen tahu bro, yang 500 juta sampai 400 M itu kayak gimana? Bahkan melek bangun aja harus sikat gigi gitu kan. Sebenarnya gue bangun ya biasalah mandi, sikat gigi, terus udah gue depan komputer bro. Sampai jam 4 seperempat aja langsung. Sampai jam 5 bro. Bahkan gue tungguin sampai jam 6. Jam 6 gue paling seneng. Jam 5, jam 6 gue seneng. Karena jam 5, jam 6 tuh broker summary keluar. Tuh gue ngecekin. Nah kalau misalnya yang keluar-keluar ini, kalau keluarnya kecil-kecil gue, ya udah bodo amat. Tapi kalau ada yang keluar gede-gede, gue cek. ZP, ya gue cek ke Maybank. Mirae, gue cek. Terus misalnya Trimegah, ya gue cek siapa yang keluar ini gitu loh. Retail atau siapa. Selama yang keluar retail, bodo amat gitu loh. Cara membedakan berarti kayak gini kali ya. Misalnya kalau misalnya kayak Mirae atau Maybank segala macam, maksudnya single account yang jualan atau multiple names gitu misalnya. Kalau multiple names sudah aman, udah pasti retail gitu loh. Ya cuman memang ya ada market maker kan bisa pakai nama-nama banyak, bisa aja. Atau bisa split order gitu kan. Cuman di Pani dia nggak ada benefitnya lah buat pakai nama banyak-banyak gitu loh bro. Iya. Gitu. Jadi menurut gua ya kalau retail gue nggak takut lah gitu loh. Selama ownernya yakin, gue yakin dah gitu loh. Iya. Tuh, mau dia ada masalah apapun itu menurut gue semua masalah bisa diselesaikan lah. Ya kita tahu lah namanya kita pebisnis, nggak mungkin lah nggak ada masalah. Nggak usah, misalnya Adaro deh, emang Adaro nggak ada masalah? Masalahnya juga banyak bro. Cuman mereka bisa selesain aja gitu. Iya benar. Gitu. Terus dari Yellow Forklift, kapan Masterclass 2025 start? Mau ikut lagi? Wah ini mungkin udah pernah ikutan. Kapan jadwal selanjutnya? Januari ya. Januari sekitar pertengahan 20-an ya. Ya dicek aja websitenya ya. Yes. Terus ada yang nanya nih bro, beberapa nih. Nggak ada diskon buat kelasnya nih. Diskon ya, waduh. Diskon, nah kita pikirin dulu ya nanti ya. Oke. Lu sekarang ada karena menurut gue udah murah banget. Karena yang cuan tuh banyak banget bro. Kan kalau di Discord gue kan ada bagian testimoni lah ya, lu tahu ya. Di testimoni itu untungnya gila-gilaan bro. Lu cuma bayar 7 juta, untungnya miliar-miliaran, ya udah good enough lah. Terus juga gue kan kasih insight juga, gue kasih masukan gitu loh. Iya. Ya gue pribadi juga cuan lah ya, gue pribadi cuan. Dan sebenarnya lu mah bukan cuan lagi, cuan banyak bro. Cukup buat DP kalian. Rambutnya aja makin banyak, makin tebal itu. Cukup makin buat DP kalian bro. Cukup DP kalian. Kalian 2026. Iya. Cuman yang gue appreciate itu sebenarnya di kelas itu tuh ini ya, yang gue lihat di Discord, lu tuh actually open. Lu pasang badan itu sebenarnya. Maksudnya beli jual, even yang jualnya nggak di top pun, misalnya ada sebuah saham yang lu awalnya suka, terus ternyata halfway lu nggak percaya, lu cabut, lu juga share your thoughts itu, gue appreciate lah itulah. Dan menurut gue ya gue harus honest lah. Bener atau salah ya, bener atau salah, ya ini yang penting honesty-nya gitu. Yes, karena kalau misalnya gue udah kasih tahu terus gue jualan gue nggak ngomong kan gue juga salah gitu. Jadi ya pas gue jual ya gue ngomong lah. Iya, gitu. Iya. Cuman tentunya yang gue beli gue nggak semua kasih tahu gitu loh. Yang gue jual gue kasih tahu, tapi yang gue beli gue nggak kasih tahu. Karena nanti kalau gue ngomong setiap kali gue beli, misalnya gue setiap kali beli Pani gue kasih tahu terus gue laporan mulu, nanti gue ibaratnya kayak pom-pom gitu loh. Iya. Jadi mungkin yang beli gue nggak kasih tahu semua lah. Iya, makanya itu juga yang gue kemarin bikin kan di review kelas kan. Maksudnya, Andri ini pasti lah ya, lu coba pikirin sendiri gitu. Misalnya kalau lu punya 400 miliar, lu pasti fokus di portfolio dulu
baru kelas gitu. Tahu dari mana 400 kan bisa aja lebih. Oh iya. Oke, siap. Contohnya pasti lah, misalnya lu punya 400 miliar atau lebih gitu, apalagi lebih kan. Nah lu pasti mikirin porto lu dulu gitu kan. Makanya Andri tuh nggak pernah live-livean, itu nggak pernah. Jarang expect, cuman dia ada kasih tahu update beberapa hal lah. Tapi kalau selalu analisa bro, lu kan pasti kan ada juga di mana-mana lah ya, di semua kelas itu pasti ada orang yang happy dan pasti ada orang yang nggak happy. Pasti gitu pasti ada orang yang rugi juga. Ya, karena kita ngajarin hal yang sama, ada yang untung ada yang rugi. Boleh nggak sih yang rugi sebenarnya jarang. Biasa kalau yang rugi itu mereka FOMO biasanya, karena ngontrol FOMO itu paling susah bro, bener-bener paling susah. Gue aja beli Pani di 19.000, itu kan FOMO juga sebenarnya. Iya, gitu. Iya, itu sebenarnya pertanyaan gue sih, tapi lu jawab duluan. Gue mau nanya kayak apa perbedaan orang yang actually rugi sama untung. Ada lagi nggak selain itu yang lu lihat ya? Kayak di luar dari FOMO gitu. Dibandingkan kan ada dua kubu lah, ada kubu yang cuan multi-bagger, apalagi orang-orang yang udah ngikut dari dulu gitu kan, sama orang yang rugi itu apa yang beda lu lihat? FOMO sama nggak sabar, sebenarnya dua ini. Karena dua ini sebenarnya karakter dasar manusia bro, psikologis manusia tuh dua ini. Orang itu nggak sabaran, orang itu FOMO gitu, takut ketinggalan. Jadi begitu naik dia kejar. Lalu begitu turun dia nggak sabaran, dia jual. Jadi sebenarnya kerugian itu dari dua ini, dua karakter manusia. Kayak di buku Psychology of Money kan dia bilang, orang bisa untung rugi itu kan nggak dari psikologis dia gitu loh. Bisa aja lu sebenarnya orangnya nggak pinter, biasa-biasa aja, tapi psikologis lu tenang, sabar, cicil terus, itu untung. Sedangkan ada orang yang kaya, ada yang pinter ya, bukan kayak pinter, terus dia spendingnya nggak bener karena psikologisnya nggak bener, akhirnya kan bangkrut di buku Psychology of Money. Nah jadi sama, ini sebenarnya karakter manusia itu dua ini. Kalau lu bisa kontrol dua ini, sebenarnya lu bisa kontrol cuan lu sebenarnya. Iya. Gitu. Nah terus ini bro, cara Ko Andri networking dengan orang-orang yang lebih kaya dari dia. Networking ini kali, caranya gimana gitu, deketin orang-orang hebat. Sebenarnya lebih kaya dari gue. Gue juga bingung kenapa dia mau networking sama gue ya gitu. Bisa aja. Gimana bro cara networking bro supaya? Ya mungkin menurut gue lu harus punya wawasannya cukup ya. Karena mungkin kalau lu wawasannya nggak cukup, lu males lah ketemu orang. Ini orang apa-apa nggak tahu. Lu kan males dong. Lu pasti pengen bergaul sama orang yang wawasannya luas lah. Itu pertama. Kedua ya lu jangan jadi orang yang nyebelin kali ya. Kadang kan ada orang tuh yang nyebelin aja gitu bro. Gitu. Jadi ya menurut gua dua itulah, nggak ada ya ilmu-ilmu yang gimana-gimana lah. Okay. Ya, lu banyak tahu. Jadi orang tuh setiap kali ngobrol kan bisa sharing info lah. Gue bisa belajar sesuatu dari lu belajar sesuatu dari gue juga gitu. Iya. Gue sendiri juga kan masih belajar lah. Tiap kali ketemu lu juga kan gue belajar hal baru juga. Bisa aja nih. Sayang gue gak jalan kelas. Biar sering diundang. Asik kalau misalnya diundang gue juga dapat bisikan. Terus ini bro, ada fun question nih. Kalau misalnya disuruh pilih, lebih pengen duduk sama Boy Thohir, Charles Menaro, Aguan, lu mau pilih yang mana? Aguan lah pastilah. Kalau Aguan, tadi sebenarnya yang gue paling pengen duduk ya Charles Menaro bro, nomor 1. Kenapa? Gue pengen tahu lu cara pikir lu gimana gitu loh. Kalau yang dua ini gue udah bisa baca cara pikirnya kayak gimana. Kalau yang ketiga ini gue bingung, dia cara pikirnya bagaimana bro. Gue bener-bener bingung. Ini orang maunya apa sih? Lu maunya apa sih? Sebenarnya lu kayak gue pengen kasih tahu, lu sebenarnya ada potensi lu, tapi lu menyanyiakan potensi ini. Gue pengen kasih tahu itu ke dia. Gitu. Tapi kalau dia tetap bebal, ya udah gue mau ketemu Aguan. Gue duduk sama Aguan nomor 2. Kasih bisikan gue aja daripada ini susah gitu. Dia bisikin gue aja lah. Gitu. Iya. Terus nih ada orang penasaran sama asuransi yang dipakai selevel Andri Hakim atau malah nggak pakai? Gue pakai asuransi. Asuransi buat kesehatan atau buat mobil? Enggak, kesehatan gue ada. Ngapain lu yang butuh apa? Ya siapa tahu kalau gue sakit atau apa kan. Menurut tinggal jual Pani bro. Jangan dong, jangan. Oh, jangan. Itu menurut gue security aja. Lu jadi tenang gitu loh. Misalnya gue ambil asuransi kan yang limit bisa sampai pengobatan sampai 15 M ya. Nah itu gue tenang aja. Jadi kalau gue sakit, gue nggak perlu jual Pani bro. Gitu loh. Tapi kalau misalnya bro ya, kalau one day gue kenapa gitu ya, sakit nih, lu bisikin gue aja, Dri, Pani, Goban, gue bangun bro. Gue bangun tenang. Langsung sembuh ya? Langsung sembuh. Batuk, apaan itu batuk bro? Gue telan batuknya bro. Oke. Nih apa yang akan diajarkan ke anak bro Andri Hakim? Apakah akan membiarkan bergelut dengan dunia? Maksudnya mungkin mau dikasih susah, dikerasin, atau mau ya udah enak lah hidupnya gitu? Menurut gue pendidikan yang bagus itu harus keras bro. Itu karena dunia ini keras lah. Lu nggak bisa lah kalau lembek-lembek jadi orang.
Jadi menurut gue lu harus kasih keras baru dia jadi orang. Karena kemudahan ini yang bikin orang hancur biasanya. Zona nyaman ini yang bikin orangnya hancur. Kayak contohnya gue kan bisa di sini karena gue nggak nyaman. Seandainya gue lulus dari Amerika, bokap gue langsung kasih 100 juta setiap bulan, gue pasti udah nggak mau kerja bro. Gue pasti udah nggak mau bisnis. Karena bokap gue kasih secuil pas-pasan, jadi gue mau kerja gitu loh bro. Nah jadi itu. Terus kalau misalnya gue dimodalin, gue pasti rugi, ya udah gue minta lagi gitu. Karena gue nggak dimodalin, gue nyari, gue tahu ini nyarinya susahnya setengah mati bro. Nyari uang tuh susahnya setengah. Jadi gue tuh appreciate, gue nggak mau rugi, gue nggak mau ditipu gitu loh. Jadi gue benar-benar pelajarin. Nah jadi menurut gue harus dikasih susah lah bro ya. Iya. Jadi susah, kita kasih dia susah itu bukan karena kita nggak sayang, justru karena kita sayang, kita ngelatih dia gitu bro. Kan pedang jadi tajam karena ditempa bro. Bukan dilus-elus jadi tajam gitu kan, ditempa gitu kan. Iya. Terus ini bro, ayo pecahin rekor LKH, show them the money, punyain kepemilikan di atas 5%, di atas LKH. Gue sebenarnya tahu jawaban lu sih, tapi kenapa lu nggak pernah mau taruh duit di atas 5%? Kelihatan bro di namanya. Terus emang kenapa? Nanti gue jualan susah. Jualannya susah gitu loh. Jadi enggak lah, gue nggak perlu lah. Nggak perlu 5%. Kecuali gue owner emitennya sendiri ya, mungkin gue 5%, oke lah. Tapi kalau misalnya bukan gue pemilik emitennya, menurut gue it's not wise lah punya more than 5%. Iya. Kriteria pasangan Ko Andri. Ini orang bilang ini ingin memantaskan istri. Dia pengen bro. Dia pengen, mungkin mengubah hidup bro. Tiba-tiba kalau misalnya kesini langsung jadi Ferrari. Memang katanya tuh investasi terbaik sebuah istri itu cari suami yang kaya bro. Kayak Bill Gates. Kayak Bill Gates sama Jeff Bezos. Iya. Dia kawin pas lagi kere, udah Jeff Bezos udah kaya, dia cerai bro, langsung TP 50% kekayaannya. Lebih enak lagi nggak ambil resiko bro, langsung merit pas udah kaya. Nggak ada resiko. Kalau salah pilih gimana? Apa bro kriteria lu bro? Mungkin ada yang nonton yang masih single. Kriteria gitu. Mungkin ya simple aja lah, yang baik sama cakep aja lah. Namanya cowok, iya. Namanya cowok kan pasti mau yang cakep lah ya. Biar keturunannya juga bagus gitu kan bro. Memperbaiki keturunan bro. Oke. Apa penyesalan terbesar lu ketika umur 20-an? Penyesalan, gue gak kenal sahamnya lebih cepet sih bro. Seandainya, karena gue hitung ya bro ya, gue lulus misalnya gue dulu ada bisnis dapat 500 juta. Seandainya 500 juta ini gue taruh di BCA aja atau BRI, itu gue udah lebih kaya daripada gue di 2020 bro, daripada gue bisnis. Karena dari pengalaman gue bisnis tuh naik turun bro. Lu untung, nanti lu ada rugi, nanti lu untung, nanti lu rugi. Lu ibarat kayak jalan di tempat gitu loh. Gitu. Contohnya misalnya gue liat bokap gue juga ya. Dia kan bisnis banyak ya bro ya. Tapi gue liat keuntungan terbesar dia itu dia dari beli properti, bukan dari bisnisnya. Bisnisnya tuh naik turun lah. Tapi propertinya yang beggar bro. Nah mungkin kalau zaman dulu properti, kalau zaman sekarang mungkin di financial tuh lebih beggar daripada di bisnis lo. Itu ya, kecuali lu punya bisnis yang bagus banget ya it's okay sih. Atau kecuali kalau misalnya orang salah pilih saham ya bohwat itu bro. Iya itu bohwat. Balik sih, mungkin dunia itu pilihan ya. Kalau lu pilih bisnisnya tepat ya mungkin lu tepat. Kalau lu bisnis, mungkin gua kebetulan pilih bisnisnya yang kurang tepat ya, jadinya ya kurang efektif lah. Gue cuman kumpul 2-3 M lah waktu selama itu. Gue cuman kumpul 2-3 M, menurut gue nggak signifikan lah. Ya? Iya buat modal gue saham. Sedangkan di saham gue 500 juta kan jadi lebih banyak, lebih cepat juga gitu. Iya. Terus saran buat fresh graduate dalam karir, step by step yang perlu dilakuin versi Ko Andri. Fresh grad kalau gue sih kerja dulu ya. Berapa tahun kira-kira menurut lu yang cocok? Menurut gue kerja itu maksimal sampai umur 30. Maksimal. Lu jam lagi tuh ber-quit semua nanti bro. Iya ini gue saran ke keluarga gue ya. Kerja itu lu maksimal jangan lewat umur 30. Kenapa? Karena abis kerja lu harus bikin bisnis. Makin lu tua, keberanian lu makin berkurang. Jadi kalau bisa tuh lu mulai secepat mungkin. Jadi kalau karena lu bisnis tuh lu gak langsung gagal. Lu gak langsung untung. Lu pasti ada gagalnya. Jadi kalau lu umur 30 lu gagal, lu umur 35 lu masih bisa start lagi. Tapi kalau lu udah umur 40 lu ketuaan, lu udah gak ada nyalinya, lu udah gak berani. Terus lu udah gak bisa bersaing sama anak yang umur 20-an. Lu udah terlalu jauh gapnya bro. Mereka pikirnya cepet banget, lu mikirnya lambat banget. Jadi menurut gua lu kalau bisa kerja, cari pengalaman secepat mungkin. Kalau bisa sampai umur 25, maksimum 30.
Di 30 udah harus mulai start something gitu loh. Start something ya tadi kalau lu bisa mulai di 25 bagus, kalau lu nggak bisa ya lu di 31 lu udah harus mulai. Karena lu nggak langsung sukses, lu pasti gagal dulu. Dari situ baru lu jadi bisnis, begitu baru invest. Mulai investnya kapan menurut lu? Apakah waktu mereka kerja? Sembari kerja, sembari ini lu jadi dapat feelingnya. Ya. Dapat feelingnya gitu, bro. Oke, ini final question dari gue ya. Yes. Apa pesan lu supaya investor-investor di Indonesia tahun 2025 nanti itu bisa lebih cuan dari 2024? Kalau investor-investor lain nggak tahu ya. Kalau gue cari yang tadi lagi. Kedepannya itu menurut gue saham backdoor listing atau merger and acquisition itu bakal makin banyak karena sekarang IPO itu kan lebih ketat ya. Jadi kedepannya tinggal pinter-pinternya kita aja milih mana yang sebenarnya perusahaan ini harusnya gede nih. Tapi dia gara-gara dia backdoor listing jadinya kecil. Nah ini pasti potensi gedenya cepat bro. Kayak contohnya gue di satu saham itu ya, gue 200 juta aja, 200 jutaan jadi 6 miliar bro dalam 2 bulan. Itu di akun yang kecil bro, gue ada akun yang gede. Yang gue masuknya puluhan miliar ya, lu tebak sendiri jadi berapa. Nah itu cepat sekali bro, yang gini-ginian. Nah, gue bahkan dapat lagi yang lain bro. Cuma nggak usah di-spill di sini ya. Nanti tiap kali kalau abis di-spill ambrol nih, ada yang banyakin jualan gitu, jadi nggak usah di-spill. Iya. Tapi kenapa bro ininya dari segi IPO ya? Tadi lu bilang IPO makin diperketat, makanya solusinya perusahaan itu untuk backdoor listing gitu kan, logikanya gitu kan. Kenapa gitu? Karena yang kemarin itu berapa bulan lalu itu ada yang ketahuan penyogokan itu loh bro, penyogokan di Bursa Efek. Dia buat IPO itu dia ambil dana berapa udah gitu dipaksain IPO gitu, jadinya kedepannya bakal lebih ketat seleksinya. Nah karena ketat dia jadinya ya udah dia ambil aja perusahaan yang ada supaya lebih cepat gitu loh. Siap, thank you so much bro for your time. Yes, thank you banyak bro.